saya Anissa Rahel Maryam dengan NIM 23010121120017. Saya dari Prodi Peternakan kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofyan Asifa dari program studi peternakan kelas A. NIM-nya adalah 2300121120026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri dengan NIM 230110101120053 dari Prodi Peternakan kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmata Salsabila dengan NIM 2301111200055. Saya Prodi Peternakan kelas A. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayah Aditya, NIM saya 230121121300069. Ya, dari Prodi Peternakan kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intanir Malaprabasari dengan NIM 23010111211300072 dari Prodi Peternakan kelas A. Sebaran peluang binomial. Sebaran peluang binomial atau distribusi peluang binomial adalah distribusi yang mempunyai dua macam kategori, yaitu sukses dan gagal. Besarnya nilai probabilitas setiap X peristiwa sukses N dikali eksperimen yang ditunjukkan oleh probabilitas sukses P dan probabilitas kegagalan G. Rumus dari sebaran peluang binomial adalah P dari X kecil sama dengan P, X besar sama dengan X kecil sama dengan N besar dibagi X besar kali P pangkat X kecil kali pangkat N besar dikurangi X kecil. Keterangan dari rumus tersebut, X besar yaitu variabel random independen, X kecil merupakan banyak percobaan, N merupakan percobaan ke N, P peluang berhasil, Q peluang tidak berhasil. Contoh soal dari sebaran peluang binomial. Menurut pengalaman, 49% dari telur yang menetas akan menjadi ayam betina. Berapakah peluang agar dari 10 butir telur yang menetas terdapat 6 ekor ayam betina dan 4 ekor ayam jantan? Penyelesaian. N sama dengan 10. X diketahui ada 6, P 0,49, Q sama dengan 0,51. P X sama dengan X kecil sama dengan N faktorial dibagi X faktorial N kurangi X faktorial dikali P pangkat X Q N pangkat N Q pangkat N min X diperoleh 10 faktorial dibagi 6 faktorial 10 dikurangi 6 faktorial 0,49 pangkat 6 dikali 0,51 dipangkatkan 10 kurangi 6 diperoleh 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial 0,49 pangkat 6 0,51 pangkat 4 hasilnya 1,966. Contoh soal sebaran peluang binomial. Menurut pengalaman, 49% dari telur yang menetas akan menjadi ayam betina. Berapakah peluang agar dari 10 butir telur yang menetas terdapat 6 ekor ayam betina dan 4 ekor ayam jantan? Cara pengerjaannya itu N-nya kan ada 10, X-nya ada 6, P-nya peluang untuk berhasil itu ada 0,49, sedangkan peluang untuk gagal itu ada 0,51. Nah, kemudian menggunakan rumus
P X sama dengan X N faktorial dibagi X faktorial dikurangi N kurangi X faktorial P pangkat X Q pangkat N min X. Nah itu tinggal dimasukin aja, N nya itu 10 berarti 10 faktorial dibagi 6 faktorial, terus 10 dikurangi 6 faktorial, kemudian 0,49 pangkat 6 dikali 0,51 pangkat 10 dikurangi 6. Nah itu hasilnya jadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 faktorial, 0,49 pangkat 6 dikali 0,51 pangkat 4. Hasilnya P X sama dengan 6 itu yaitu 1,966. Selanjutnya adalah sebaran peluang Poisson. Distribusi Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X. Jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau di dalam suatu daerah ruang yang ditentukan disebut percobaan Poisson. Sehingga sebuah percobaan Poisson dapat memunculkan pengamatan untuk perubahan acak X. Umumnya, rumus untuk peluang binomium dapat digunakan secara memuaskan untuk menghitung nilai-nilai B, X, N dikali P, di mana X sama dengan 0, 1, 2, sampai N. Jika parameter N ternyata besar, N lebih besar dari 50, sedangkan kecil, P lebih kecil dari 0,1, sehingga hasil perkaliannya NP-nya menjadi moderat, maka perhitungan PX sama dengan X tidak mudah dilakukan. Dalam hal demikian, maka pemecahan BX NP akan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan pendekatan Poisson. Bila kita persamakan NP sama dengan mu, maka rumus Poisson dapat dinyatakan sebagai berikut. PX sama dengan X sama dengan mu pangkat X dikali E di pangkat min mu dibagi X faktorial, di mana X dapat merupakan nilai 0, 1, 2, sampai N, dan E sama dengan 2,71828. Sebaran peluang Poisson mempunyai parameter rata-rata M dan simpangan baku X sebagai berikut. Mu sama dengan N dikali P sama dengan simpangan baku kuadrat, atau simpangan baku sama dengan akar dari N dikali P. Contoh soal sebaran peluang Poisson. Di sini sudah terdapat contoh soal yaitu, menurut pengalaman dari hasil penyelidikan para karyawan percetakan Mutiara, sebuah mesin stensil merek Cetako membuat kesalahan sebanyak 1 kali setiap menstensil 2000 lembar kertas. Apabila suatu hari percetakan menstensil 1000 kertas, hitunglah kemungkinan terjadinya 3 lembar yang salah. Untuk penyelesaiannya sendiri adalah sebagai berikut. N-nya yaitu 1000, P-nya yaitu 1/2000, kemudian mu-nya adalah 0,5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu P dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil, sama dengan dalam kurung E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus, yaitu P dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan 3 sama dengan dalam kurung E pangkat min 0,5 dikali 0,5 pangkat 3 per 3 faktorial. Kemudian didapatkan hasil bahwa P dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan 3 sama dengan 0,0126. Distribusi normal adalah salah satu distribusi yang memiliki variabel acak yang kontinu, dan distribusi normal ini memiliki kurva atau grafik yang berupa kelompok. Rumus distribusi normal fx sama dengan 1 per simpangan baku akar 2b e pangkat negatif 1/2 dalam kurung x min mean per simpangan baku tutup kurung pangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan membacakan satu contoh soal dari sebaran peluang normal. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut.
rata-rata dari hasil ujian yaitu 70 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai lebih dari 85. Yang pertama kita ketahui yaitu rata-rata. Mu atau mu sama dengan 70. Kemudian simpangan baku sama dengan 10. Dan untuk X sendiri yang akan kita cari sama dengan 85. Kemudian akan ditentukan Z dalam kurung X lebih dari 85. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita cari nilai dari Z dalam kurung X kurang dari 85. Sebagai berikut. 85 min 70 per 10 sama dengan 1,5. Kemudian nilai Z untuk 1,5 adalah 0,9332 sehingga Z dalam kurung X lebih dari 85 adalah 1 min Z dalam kurung X kurang dari 85 sama dengan 1 min 0,9. Kesimpulannya, dari pembahasan singkat dan beberapa contoh penyelesaian tersebut yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kita dapat memahami sebaran peluang binomial. Dan untuk yang kedua, kita dapat memahami sebaran peluang Poisson. Dan untuk yang terakhir, kita dapat memahami sebaran peluang normal.